Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat syukur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ketahui bersama bahwa kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda datangnya kiamat. Sebelum kemunculan Dajjal akan terjadi kemarau panjang yang menyengsarakan makhluk hidup, khususnya umat manusia. Dajjal bakal datang dan menurunkan hujan, membuat bumi kembali menjadi subur. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menganggap bahwa Dajjal adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia dari musim kemarau yang panjang tersebut, dan mereka pun menjadi pengikutnya. Pengikut Dajjal akan mendapatkan kenikmatan yang besar pada masa itu, sedangkan orang yang menentang Dajjal bakal disiksa, bahkan dibunuh. Berikut telah dirangkum dari beberapa hadis yang merupakan 7 golongan pengikut Dajjal yang bakal muncul di hari kiamat nanti. Yang pertama, orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kaum Yahudi Asbahan akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 orang. Mereka memakai pakaian tayalis atau baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Kaum Yahudi Asbahan ialah merupakan kaum Yahudi yang sekarang ini berada di wilayah Iran. Yang kedua, kelompok Khawarij. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kelompok Khawarij merupakan kelompok yang juga kaum muslim, namun tidak paham dengan baik mengenai ajaran-ajaran agama Islam. Kelompok ini dengan mudah memberi cap kafir kepada muslim lain tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelaku bid'ah dan kesesatan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi SAW bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Rasulullah SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit karena mereka adalah pengikut Dajjal. Hadis ini menggambarkan bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Yang keempat, wanita yang gampang tergoda dunia. Hal ini bukan bermaksud merendahkan kaum wanita, namun banyak di kalangan wanita yang menjadi pengikut Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia, terlebih dengan tipu daya Dajjal yang sangat dahsyat. Dalam salah satu hadis menjelaskan, Dajjal akan turun ke sebuah lembah yang dinamakan Melqonah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, dan saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikatnya karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, setan. Dalam hadis riwayat Amr bin Ash disebutkan sabda Nabi SAW bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, dijelaskan bahwa setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihissalam akan keluar dan membantu Dajjal untuk menyebarkan fitnah. Yang keenam, tukang sihir. Di sebagian riwayat menjelaskan bahwa tukang sihir, dukun, dan semacamnya akan menjadi salah satu golongan pengikut Dajjal. Mereka akan berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Yang ketujuh, pengikut hawa nafsu. Golongan terakhir ini adalah mereka yang lebih suka mengikuti hawa nafsu. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah Subhanahu wa taala turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Itulah 7 golongan pengikut Dajjal yang bakal muncul di hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW hingga hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin.